رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغض به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala Idza qumta ila salati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita ini bujur-bujur selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini membawa kebaikan-kebaikan gasan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadits Nurul Iman, pertemuan terakhir kita selesai membaca hadits yang ke-20. Yang mana hadits yang ke-20 Rasulullah bersabda, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhtubu yaumal jum'ati amsid faqad laghauta." Apabila engkau berucap kepada teman dudukmu dan saat itu imam lagi khutbah di hari Jumat, kau pun berucap amsit, diamlah, faqad laghauta, maka engkau telah berbuat sia-sia. Yang mana kita tegaskan perjumpaan terakhir, salah satu yang sangat kita harap di masjid-masjid pada umumnya hari Jumat, yang mana biasanya ketika khatib sudah naik ke mimbar, sebelum memulai khutbah biasanya ada yang dibaca oleh muadzin. Pengumuman yang berbahasa Arab, yang mana kita harapkan fungsi dari pengumuman itu tadi sesuai tujuannya, yaitu mengingatkan jamaah Jumat agar jangan berbuat sia-sia, berbicara bepandiran ketika khatib sudah memulai khutbah. Tapi yang kita lihat
pada faktanya di masjid-masjid masih banyak pengumuman muadzin tadi berbahasa Arab dan dilagu-lagukan bahkan tajwidnya. Malah bergeser daripada fungsi dan tujuan utama. Fa idza sa'idal khatibul mimbar. Tujuan utamanya ulun ingatkan lagi adalah mengingatkan jamaah supaya kada bapandir, supaya kada hilang pahala Jumat. Alangkah baiknya bahasa Indonesia aja atau sekalian kedua-duanya. Karena peringatan itu bukan bagian khutbah Jumat, bukan dari rukun Jumat, bukan daripada syarat-syarat sah Jumat. Tambahan yang ditambahkan tujuannya mengingatkan jamaah supaya kada bapandir, kada bicara. Tapi kalau sudah beralih fungsi menjadi ajang tarik suara agar bagus tajwid, ma'asyira muslimina rahimakumullah, warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jika dibarengi dengan terjemah bagus, jadi paham tujuan asli dari peringatan tadi sampai. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa warada 'anis salafis salih annal khutbata fiha makanur rak'atain. Padahal artinya kayak ini aja. Diriwayatkan dari salaf saleh bahwa dua khutbah itu menduduki daripada kedudukan 2 rakaat duhur yang seharusnya. Digantikan dengan 2 khutbah sehingga salat Jumat 2 rakaat. Coba bahasa Indonesia, generasi yang hanyar-hanyar lahir paham akhirnya. Fa idza sa'idal khatibul mimbar. Apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, jaga bahasa Indonesia lebih sampai pada tujuan aslinya. Sebagian masjid sudah ada yang dewasa dan paham. Dan ingat peringatan itu tadi bukan syarat sah Jumat, bukan rukun Jumat, bukan keharusan yang dibaca, tapi memang sesuatu yang mustahsan dianggap baik. Mengatakan jamaah jangan bapandiran kalau khatib mulai syuru', memulai dari khutbahnya. Jangan bapandir. Pahala sampurna bulik masing-masing. Itu tujuannya. Ibarat jaga bahasa kaluagin kada apa kalau memang di kalua. Babuhan ikam jangan bapandiran. Hilang pahala Jumat. Apabila seseorang berkata pada kawannya, diam, maka sungguh ia telah berbuat sia-sia. Yang penting nang jamaah awam ni paham, oh berarti peringatan jangan bapandiran. Coba bahasa Arab, ada yang paham dah? Santri paham. Tapi yang lain nang awam kada paham. Unggut-unggut dikira orang bagian rukun khutbah, dikira orang syarat sah Jumat, dikira orang bagian keharusan daripada salat Jumat, padahal tujuannya mengingatkan jamaah. Andak bahasa Inggris, kalau memang ada yang paham bahasa Inggris, banyak orang Inggris berantem bahasa Inggris. Attention please. Don't talk. Jangan berpender. Lanjutkan sarap. Intinya maksud tujuannya adalah peringatan. Dan khutbah Jumat rukun-rukunnya harus berbahasa Arab. Memang kita bicara khutbah Jumatnya apa? Khutbah Jumat rukun-rukunnya harus berbahasa Arab. Alhamdulillah, wasiyatu bitaqwa, seruan kesan bertakwa, baca suratnya, kemudian lagi doa untuk muslimin muslimat. Rukun-rukunnya harus pakai bahasa Arab. Tapi di sela daripada luar yang rukun boleh bahasa Indonesia. Ingatkan.
Kada salah khutbah bahasa Indonesia, yang penting rukunnya bahasa Arab. Alhamdulillah. Kemudian sholawat bahasa Arab, kemudian membaca ayat Quran bahasa Arabnya. Yaqulullah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bi taqwallah bahasa Arab. Di akhir pulang doa kena Allah maghfir lil muslimin wa muslimat bahasa Arab. Di sela antara rukun-rukun bahasa Indonesia, karena tujuan khutbah Jumat adalah memperingati jamaah dengan wejangan nasihat. Amun pian di sini khutbah Jumat bahasa Arab terus tujuan kada tercapai daripada syariat Jumat. Tujuan kada tercapai. Tujuannya ketika orang banyak berkumpul, yang tadi kada pernah mencungo sama sekali di masjid di hari yang lain, nah kada pernah batang hidungnya kelihatan dilanggar, ke majelis pun kada pernah parkir sandalnya, tapi Jumatnya ada. Kan ada itu orang-orang itu. Seminggu kada kelihatan di tempat ibadah manapun, tapi kalau Jumatnya ada, belepis, marah belepis. Kesempatan ketika ini mau datang itu diberi masukan nasihat agama. Kalau pian bahasa Arab, karena rukunnya adalah bahasa Arab, iya. Tapi kalau nasihat-nasihat di antara yang rukun bahasa Indonesia tetap. Sampaikan ilmu-ilmu di situ. Marilah kita bertakwa, marilah kita memperbaiki ketakwaan pada Allah, menjauhi yang dilarang, mengerjakan yang diwajibkan. Dan termasuk yang dilarang oleh Allah adalah baca hadis. Dapat yang jamaah mendengar masukan. Oh, hanya tahu aku hukumnya kada boleh leh. Ikam kada pernah singgah di majelis. Tapi sangkut itu disyariatkan salat Jumat, khutbah itu tujuannya apa? Wejangan, sanguan untuk jamaah. Namun pian monoton bahasa Arab terus. Iya sah secara hukum fikih. Tapi maksud tujuan daripada khutbah Jumat kada sampai. Yaitu apa? Ilmu. Yang lulusan pesantren pun kalau khutbah Jumat isi padat-padat dengan isi yang baik tuh nah. Singkat tapi padat. Sekira jamaah bulik ada sanguan. Itu tujuan daripada khutbah Jumat. Mohon maaf kalau bahasa Arab aja terus jamaah. Oh, iya. Paham kan ada? Boleh ditakuni apa isi khutbah Jumat tadi? Kayak di Makkah. Apa isinya? Pokoknya bahasa Arab perasaan. Lalu kada ada yang sangkut. Disyariatkan salat Jumat, khutbah Jumat itu nah, disyariatkan untuk wejangan. Nabi ketika khutbah Jumat itu ilmu beratan. Ulama-ulama ketika khutbah Jumat ilmu beratan yang disampaikan. Ilmu disampaikan. Boleh bahasa Arab terus, tapi tujuan dari khutbah Jumat jadi kada tercapai. Yaitu wejangan, nasihat untuk jamaah. Kalaupun ahli bahasa tulis, baca kada apa-apa, asal ada nasihatnya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, riwayat hadis sekian. Baca Arabnya, baca terjemahnya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ini. Anyar tutup khutbah, jangan buka panjangan. Boleh kurang ada sanguan. Oh, lagi musim contohnya bulan Maulid, pembahasan seputar cinta pada Nabi. Sesuaikan keadaan. Lagi dalam bulan Dzulhijjah, keutamaan ibadah haji. Atau masukkan faedah bagi yang kada berangkat haji pun bisa dapat pahala haji. Amalannya sekian, kitab rujukannya sekian. Dapat ilmu orang. Oke, itu cara supaya dapat pahala haji. Coba kalau bahasa Arab terus. Ayo. Kita kuri bulik oleh nang bini apa isi khutbah tadi? Kayak di Madinah. Nah. Paham lah kira-kira. Sama tadi masalah peringatan. Kalau bahasa Arab peringatan. Kada tergapai tujuan. Walau ditajwid-tajwidkan biar sampai sekian harokat dipanjang-panjangi. Fa'ila, pokoknya tajwid. Terkadang kita tertawa seorang kalau menjadi khatib lah di beberapa masjid. Sambil berpajam-pajam membaca peringatan tadi. Fa'ila, sa'idam.
Ditakuni itu masuk ke bagian daripada khutbah Jumat. Syurutnya kah, syarat wajib kah, rukun kah, atau sunnah-sunnahnya adalah dimasukkan. Atau keharusan gak ada dibaca itu. Kada tahu juga ulun ujarnya. Mawarisi yang sebelumnya. Pangkai itu juga bifai. Sebelumnya sudah kayak itu jadi laguakan juga. Laguakan aja ulun bertajwid karena kalah juga ulun. Annal khutbata fiha makanur rak'atain. Bukan semua. Itu bahasa Arab. Tujuannya peringatan. Paham lah kira-kira? Kurang lebih khutbah Jumat. Rukunnya bahasa Arab. Tapi isi dengan bahasa yang dipahami jamaah. Nasihat jangan. Hari ini kita masuk pada hadits yang ke-21. Al-hadits al-hadi wal-ishrun. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, idza qumta ila salati fakabbir. Apabila engkau berdiri untuk mengerjakan salat, apabila kau berdiri untuk mengerjakan salat, fakabbir, maka takbirlah. Dalam kurung takbiratul ihram. Tsumma qra, kemudian bacalah, ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dalam kurung surah Al-Fatihah. Ulama mentakwil atau mensyarahkan hadis ini, ma tayassara ma'aka minal Qur'an ay Al-Fatihah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dalam kurung Al-Fatihah. Tsumma raka', kemudian rukuklah. Hatta sampai tatma'inna, engkau bertumakninah, sampai engkau bertumakninah, raki'an, dalam keadaan ruku'. Sampai engkau bertumakninah dalam keadaan ruku'. Tsumma rfa', kemudian bangunlah dari ruku'. Angkat, artinya bangunlah dari ruku'. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau berdiri tegak lurus. Tegak lurus, berbulik ke asal. Tidak. Tsumma sujud, kemudian sujudlah. Hatta sampai tatma'inna, engkau bertumakninah, sajidan, dalam keadaan sujud. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian kerjakanlah demikian di seluruh salatmu.
Kemudian kerjakanlah demikian di tiap sholatmu, di seluruh sholatmu atau di tiap-tiap sholatmu. Hadis ke-21 ini menerangkan pada kita tentang sifatus sholah, bentuk ibadah sholat. Memang yang diriwayatkan di riwayat ini umum Nabi menyampaikan. Artinya kada terperinci, global, kada detail. Ada banyak riwayat-riwayat lain yang merincikan pergawian yang disebut di sini sebenarnya. Cuman yang kita baca satu hadis ini aja. Ada riwayat lain Nabi merinci bagaimana takbiratul ihram. Riwayat bagaimana fi'lun Nabi, tangan beliau di mana, bersedekapkah atau kada, sujud bagaimana tangan, bagaimana ranggangnya batis ketika berdiri, itu banyak riwayat lain. Cuma yang satu riwayat ini secara umumnya aja, kada rinci. Tapi pelajaran penting di balik riwayat yang umum ini tentang sifat sholat, Nabi pertama mengatakan, idza qumta ila shalah, ai idza aradta an tusalliya as-salata fardhan aw naflan. Apabila engkau ingin salat walaupun itu salat fardu atau sunnah, sama. Apabila engkau ingin salat, baik itu salat fardu atau salat sunnah, fakabbir, maka takbiratul ihram lah. Wajib takbiratul ihram, bagian rukun salat yang 17. Ai kabbirillaha biqaulika Allahu akbar. Lianna salata iftitahuha yakunu bihadaini al-lafzaini fala ya'tadu bi ahadihima. Ucapkanlah olehmu Allahu akbar, karena salat itu dibuka dengan dua lafaz ini. Lafaz Allah dan lafaz akbar. Fala ya'tadu bi ahadihima, dan tidak bisa digantikan dengan lafaz yang lain. Fala yakfi imrarul qiraati 'ala qalbi, ba yajib at-talaffuz bihaitsu yusmi'u nafsahu. Kada cukup dalam membaca takbir dan membaca surat Al-Fatihah itu sekedar dibaca dalam hati. Katakan tuh, takbiratul ihram dan rukun qauli yang lain itu wajib dilafatkan. Karena istilah solat itu aku membacanya dalam hati aja, lebih khusyuk ya biar. Alasan, karena mana suaranya jurang? Fala yakfi imrarul qiraati 'ala qalbi. Kada cukup, kada gugur kewajiban dengan sekedar membaca itu melalui hati atau dengan hati. Takbiratul ihram harus ada lafaz. Apa kadar nyaringnya? Sekira gugur kewajiban takbiratul ihram, sekira inya bisa mendengar sorang suaranya. Ada keluar suara yang inya sendiri kau mendengar. Allahu akbar. Sah, kau mendengar. Amunnya tuli pambin, anggap inya bisa mendengar. Sekira apa? Volume nang pas. Ada juga lebay sing nyaringan. Allahu akbar. Makmum lain menggetar. Takipik kawanan dia. Jangan kadada suara lalu dan jangan nyaring benar. Keluarkan suara sekiranya telinga kita sendiri mendengar. Allahu akbar. Kalau pian jadi imam kadada mik, kadada apa? Lihati kadar jamaah berapa soft. Keluarkan suara yang sekiranya kedengaran ke belakang. Allahu akbar. Kalau sorangan, apalagi sembahyang tahajud tengah malam, jangan nyaring, sekira telinga aja mendengar. Allahu akbar.
Jika ada tengah malam tahajud sorangan berjamaah kada nyari Allahu Akbar supaya berataan tahu aku tahajud. Kacau. Sama baca Fatihah. Keluarkan suara kada cukup dalam hati. Nah aja. Mana aja suara? Lebih khusyuk aku dalam hati. Kada gugur kewajiban rukunnya. Harus terdengar sekiranya telinganya sendiri mendengar. Yajibu an yusmi'a nafsahu. Wajib baginya mendengarkan pada inya seorang. Penting itulah. Jadi kada ada istilah nang ya hanu lah banyak. Artinya kisah-kisah alim, kisah khusyuk, kisah wali, lalu takbir kada bersuaraan. Dada jangan melalain sorangan. Atau sembahyang kada bersuara sama sekali. Hinim. Gawian bertahan dalam hati. Lebih khusyuk. Aku sampai harus sembahyang kayak ini caranya. Ada gugur kewajiban. Ikam dibunguli setan. Nabi menyuruh fakabbir ay akhrij sautaka bi Allahu Akbar. Keluarkan suaramu dengan menyebut Allah Akbar. Lain kalau orang bisu lain pulang. Nih kalau pian yang normal, bah sembahyang ada keluar suara. Baba kelahi laun laki nyaring bujak. Apa itu abah ya? Kamu mancing emosi. Wah, kedengaran 3-4 rumah kiri kanan. Tapi mbahnya semua bacaan. Nah, salah tuh. Dan yang wajib adalah lafadznya yang rukun. Adapun gerakan tangan Allahu Akbar. Gerakan tangan ini sunnah. Tapi bagus digawe. Jangan kada juga. Memang kada wajib, kada fardu. Memang jangan melalain lah. Ujar Habib Hasan dalam fikih kada wajib tangan. Kita takbir gaya yang lain aja. Allah. Mutahawin, mustahzi'un bisyariah. Haram. Lalu menjadinya jatuh kepada meremehkan, mengolok-olok terhadap syariat. Jangan gitu. Jangan melalain. Ada wajib jual iya. Cuma daripada pian berdiam tangan atau kada ada gerakan lain, gawi nang dicontohkan Nabi. Allahu Akbar. Yang wajib memang ucapannya takbiratul ihram tadi. Tsumma qra, kemudian bacalah ajar Nabi ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Zahiru an yaqra'a walau yasira minal ayat, walakinna murada bihi huwa Fatihatu kama bayyanatu ar-riwayatul ukhra fa fi Muslim la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kemudian Nabi bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Seakan-akan kita bebas memilih ayat apapun. Tapi ada riwayat lain dari ulun yang mentaksis, yang menjelaskan rinci apa yang dimaksud yang mudah dari Quran di sini adalah jar Nabi di hadits yang lain, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Jadi yang dimaksud ma tayassara ma'aka minal Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Dan makharijul huruf surat Fatihah wajib belajar kita lah. Menyenyupan namun pian gelar pendidikan tinggi S1, S2 dan yang lain. Tapi ketika disuruh membaca Fatihah, makhraj hurufnya salah. Al-Fatihah. Aduh. Satu negara supan. Al-Fatihah. Belajar surat Al-Fatihah itu. Ini kan ada lirik-lirik lagu hafal. Surat Fatihah tahambur. Waladdallin. Antara dot, dal. Kada kau membedakan. Ihdinas sirat.
Ihdinas shad dan sin itu beda. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Ta makharijnya bujuri itu nah. Harus ada ikhtiar bareng belajar, betakun. Karena itu bacaan yang penting. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kada sah salat seseorang yang ia kada membaca Fatihah, ajar Nabi. Lalu orang yang membaca Fatihah tapi salah hurufnya pun bagai kada membaca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf dibaca kaf, mustaqim. Ada yang mustaqim. Bujur-bujur belajar. Ini kadalah kakanakan yang muda-mudi khususnya. Nang ilat masih lamah. Kalau nang tua ngalih dah. Paling gigi kedadaan. Ngalih makhariju huruf kalau gigi sudah kedada. Tapi nang muda-muda nih. Nang bujangannya, nang gadisnya. Jangan sampai bacaan Fatihah itu malah lain. Belajar lawan Ustaz. Belajar lawan yang bisa di kampung. Jangan kekanakan aja TPA. Abah kada bisa baca aja. Kada sopan lah biar. Sopan, karena itu kunci. Ini lirik-lirik lagu apa, Maggie Jet hafal lagi. Elvi Sukaisi hafal, Bung Roma hafal lagunya. Dari semua album ini ingat lirik-liriknya. Nang muda-mudi hafal lagu macam-macam band. Peter Pan lah nama apa tuh? Apa penyanyi sorangan tuh nang kada sebeli lihatan hafalnya, mengalir. Disuruh membaca Fatihah tak hambur. Parah. Lagu Korea hafal, padahal ngali dihafal itu. Lapat-lapatnya enggak paham artinya kita wengsung padahal kalau kai apa. Hafalnya bujur pas perang makharijnya, lafadznya pas. Karena kan wah inilah bujuran lagu Koreanya hafal. Sesuai makhrajnya pulang pasih. Muha bener hirang, jangan tidak kayak Korea dah. Pas baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ting, ketek di telinga, gerigitan gitu. Lalu selama ini kemana waktu ikam habis? Nang penting itu kan ikam belajar. Nang lagu-lagu hafal. Nang Korea nang alih tadi huruf-hurufnya ada paham julun. Hafalnya kadang-kadang ini. Ada juga kan sin, sot, shinnya tuh mungkin ada di Korea tuh beda-beda juga makna hafal kan ini. Ibarat ditanding lawan yang di videonya sama. Mantap. Baca Fatihah bang ikam. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, menyayat hati tuh lah sedih nah kayak itu tuh. Kemana ikam selama ini itu nanang wajib maka ikam kada pas bacaannya. Nang kada penting kam hafali itu. Jadi waqra thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, maksudnya surah Al-Fatihah. Kemudian ujar Nabi, "Tsummarka", kemudian rukuklah, hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau bertumakninah dalam keadaan ruku. Apa tumakninah? Sukunul a'dha, diamnya anggota tubuh kada bergerak dengan kadar biqadri subhanallah, lafaz subhanallah. Berdiam kada bergerakan sawakan, artinya Allahu Akbar, berdiam. Jangan tangan bergerak, gululah, yaitulah batis paha lah digaru, sempaklah beret dibujuri. Harus ada momen terdiam. Kadar minimal ucapan subhanallah paling 2 detik lah diam. Baru dikatakan gugur kewajiban rukuknya. Jangan aktif dalam sembahyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Aktif benar tuh nah, gatal mau kada bergerak tangan tuh.
Ada tumak nina, dan tumak nina bagian dari rukun. Diam sejenak dengan kadar subhanallah. Kemudian lagi ruku disebut di sini. Fayajib ala musalli an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Wajib seorang yang sholat itu agar inhina, tunduk, yaitu ruku tadi. Apa kadar minimal ruku? Sekiranya kedua telapak tangannya kau mencapai kedua lintuhut. Sekiranya kau mengikuti lintuhut sampai titik batasan wajib tunduk sudah. Artinya kalau tunduknya belum talalu, tangan ketika menjangkau lutut kada sampai, tambahi lagi tunduknya. Sekira kedua telapak tangan ini kau mencapai lintuhut. Dan min ghairi inkhinas, jangan betungak ruku. Ruku harus ke bawah, kepala kita tunduk melihat tempat sujud. Jangan ruku ada sah, inkhinas tengahnya, betungak. Minimal ruku. Sudah pernah dijelaskan itu. Tsumarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangunlah dari rukumu sampai engkau berdiri tegak, berbulik kayak sebelum ruku. Cuman tangan berjuntai ke bawah, bedanya lawan sebelum ruku. Setelah itu ujar Nabi, tsummasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tumaknina dalam sujudmu. Nah, sujud pun harus berdiam. Jangan ada gerakan, minimal dengan kadar ucapan subhanallah. Jangan aktif, bergerak terus, sujudnya bergerak. Bergarulah batis kanan, menggaru batis kiri. Kan ada kayak kalau batis kanan yang pakai jempol, batis kanan menggaru akan kepada batang batis kiri. Wah, jauh. Bergaru. Harus diam, tenang. Berdiam, tangan dan bergerak. Minimal kadar subhanallah. Wasujud wa wad'ul musalli jabhatahu 'ala al-ard. Fa aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Wa tajibu at-tuma'ninatu fi. Sujud itu adalah ketika seorang hamba, orang yang sholat, meletakkan dahinya di atas permukaan lantai. Dan keadaan sujud inilah jar Nabi, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Aqrabu ma yakunu baina abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya keadaan hamba kepada Tuhannya adalah saat keadaan sujud. Aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajid. Dan diwajibkan tumaknina dalam sujud. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangun dari sujudmu, duduklah di antara dua sujud. Dan duduknya pun harus bertumaknina. Sama, diam sejenak, jangan aktif bergerak. Ai ijlis al-julusa baina sajdataini wa yatma'in wujuban. Tsumma adzalika fi salatika kulliha, kemudian jar Nabi diakhiri oleh Sidin, gawilah yang seperti itu di tiap-tiap salatmu. Tumakninah, perhatikan. Lafaz-lafaz yang wajib dikeluarkan, jangan dalam hati. Perbaiki ruku, perbaiki sujud, perbaiki ibadah, maka Allah akan memperbaiki rezeki kita. Wah, itu kan kata-kata lagi tenar tuh. Memang kayak itu. Kalau pian hendak berkah, hendak nyaman, hendak teratur urusan-urusan pian kada taburahai, perbaiki sholatmu. Ini berharap semuanya lancar urusan, berharap rezeki stabil, penghasilan nyaman, sembahyang kayak disesa anjing. Allah Akbar. Tapi berharap agar rezeki lancar, semua aturan rapi, urusan-urusan lancar, bisnis, sembahyang berantakan. Kayak hendak nyaman urusan. Kuncinya adalah salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka.
Dalam surah Taha ujar Allah, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Suruh akan keluargamu untuk salat. "Wastabir 'alaiha." Dan sabar. Tenang, sabarlah ketika salat itu. "La nas'aluka rizqa." Kami kada minta rezeki dari buah ikam, ujar Allah. Kami kada minta pajak, kada minta duit dari ikam, kada minta rezeki dari ikam, wahai makhluk. "Nahnu narzuquka." Kami yang memberi rezeki itu kami, ujar Allah. Dan itu dikaitkan sebelumnya dengan ayat perintah membujuri solat. Sabar, wastabir 'alaiha. Sabarlah dalam solat, jangan bergerak, jangan aktif. Tenang, khusyuk, damai dalam solat, ingat pada Allah. "La nas'aluka rizqa." Kami kada minta rezeki. "Nahnu narzuquka." Kami yang memberi rezeki, ujar Allah. Artinya kuncinya situ. Pian hendak rezeki damai, santai, rapi, kualitas solat perbaiki. Jangan ketika ada nang miti, anyar bagus solat, khusyuk bagus. Allah. Sami Allah. Ada nang miti, laki miti jangan. Apa solat bini ko ya? Bah laki kada dari Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa ikan ni? Belajar bertuhan bang, kada usah diitihi orang. Allah tu maha melihat, maha meitihi, belajar bertuhan ni kan. Ada orang meitihi, hanyar bagus. Itu kanakan SD, TK. Diawasi, hanyar bagus kanakan TK. Kanakan TK tuh. Diitihi, hanyar rapi. Pian nang tuha, berjanggut sudah. Uban tumbuh berapa lembar. Harus diperhatikan laki lah, supaya rapi sembahyang. Bahkan ada laki baudu bebarang, nah ibu. Karena foundation rusak ya. Foundation lah berlakian. Fondasi gesem make up tuh ada biasanya foundation biasanya. Foundation tuh sebenarnya kalau diartikan ke bahasa Inggris, sebenarnya foundation tuh apa nah bahasa kita? Pian tahu lah nih sebelum membangun bangunan biasanya tuh ada nang batu-batu. Itu apa bahasa kita? Fondasi. Itu foundation. Jadi nang baudu aja. Banyu. Ada sah wudu pian. Banyu itu kada sampai menyerap, hilangkan batu-batu di muha tuh. Kan fondasi. Foundation. Fondasi, semen kon mah di muha. Bersih itu nah. Karena salah satu syarat sah wudu apa? An la yakuna fil udwi ma yughayyiru ma. Hendaknya di anggota yang wajib kena banyu tidak ada sesuatu yang bisa merubah keaslian banyu. Amun pondasi pian tabal, semen kon, semen grisik, semen 3 roda, karena banyu berubah banyu, kada sah wudu. Bersih dulu tata sabun pakai pembersih, hanya wudu basah baru sah. Kan ada nang acara hari Minggu khususnya lah nang pengantenan nih. Kadang kan beraksi binian 2 jam di kaca. Pondasi tabal. Di situ tuh itu kan. Pas juhur masuk, sayang ya. Karena berfoto ya. Kalau wudu bercacap. Kada sah. Perhatikan tuh. Nang rancak bersemen 3 roda tadi di muha. Foundation kan. Kalau sudah masuk waktu wajib sholat, barasihi. Jangan bersisa lagi nang semen kon di muha. An la yakuna ala udhima yughayyiru ma. Bubulik ke hadis thumma fa'al dzalika fi shalatika kuliha, gawilah sebagaimana yang tadi disebut di tiap salatmu, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang dibaca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang sembuh selalu sembuh dalam keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Sedikit membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله